Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai pemfaktoran bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Pemfaktoran itu penting banget bro dalam matematika ya. Dia bisa ada di banyak bab. Jadi kuasai deh. Apalagi kalau kalian cita-cita, oh saya ingin bisa ngerjain soal-soal SBMPTN. Oh saya ingin bisa mengerjakan soal-soal UN. Nah, ini penting banget, bro. Ya. Oke, kita mulai. Bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu ada beberapa bentuk. Pertama, A, B, C-nya lengkap, bro. A, B, C-nya lengkap. Berarti semuanya ada itu. Contohnya misalnya seperti ini. Misalnya x kuadrat min 7x min 8 sama dengan 0. Nah, ini kan lengkap. A-nya 1, B-nya min 7, bx B-nya min 7, C-nya min 8 ya. Nah, ini akan kita faktorkan. X kuadrat kita tulis di sini x, di sini x ya, ini sama dengan 0. Kemudian kalikan 1 dengan 8 nih, ujung sini sama ujung sini 8. Kalau kita data 8 itu merupakan perkalian 1 sama 8. Kalau tidak 2 sama 4. Nggak ada yang lain ya. Kemudian kita lihat di sini, kalau ini min, yang harus kita cari adalah yang selisih. Kalau plus berarti jumlah. Berapa selisihnya? 7. Mana yang selisihnya 7? Ya, tentu 1 sama 8. Lebih tepat min 7. Berarti 8-nya harus min, 1-nya harus plus. Plus 1 min 8 kan min 7 ya. Letakkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi pemfaktorannya seperti ini. Kita ingin mencari x-nya. Perkalian dua bentuk ini kali sini hasilnya 0. Kalau gitu salah satu harus 0. Mungkin x plus 1-nya yang 0. Kalau tidak, mungkin saja x min 8-nya yang 0. Dari sini x-nya min 1, atau kalau tidak x-nya 8. Ini akarnya ya. Ini kita sebut x1, ini x2. Jadi seperti itu. Nah, ini untung ya, depannya ini 1. Gimana kalau depannya itu enggak 1? Contohnya berapa misalnya? Contohnya 6x kuadrat min 17x plus 12 sama dengan 0. Nah, mulai deh yang bentuk seperti ini yang biasanya sulit ya. 6x kuadrat itu berapa depan sini? 6x 1x atau 3x 2x? Nah, gitu kan? Ada beberapa cara, bro. Ini alternatif yang saya berikan. Kalau sini 6x kuadrat, tulis aja di sini 6x per 6 ya. 6x kuadrat, 6x per 6. Kalau 3x kuadrat ya 3x per 3, seperti itu. Kemudian kita kalikan 6 kali 12 itu 72. Kita data 72 itu perkalian berapa sama berapa? 1 sama 72, 2 berarti ini kali 2, ini harus bagi 2, 36. 3, 1 kali 3, 72 bagi 3 begitu. 7 bagi 3 itu 2, harusnya 6, berarti sisa 1, 1, 2, 12 bagi 3, 4. 4 bisa enggak? Berarti 2 kali 2, berarti 36 bagi 2, 18 ya. 5 enggak bisa. 6 dari sini dah, 3 kali 2 berarti 24 bagi 2, 12.
7 nggak bisa. 8, 4 kali 2, 18 bagi 2, 9. Dah, kayaknya cuman ini ya. Nah, ini plus, yang kita cari adalah yang jumlah. Kalau min ini tadi selisih. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 17. Mana yang jumlahnya 17? Mana bro? Oh ini ya, 8 sama 9 nih, jumlahnya 17. Lebih tepat negatif 17. 8-nya min, 9-nya min kalau gitu. Letakkan di sini. Ini terbalik nggak masalah, terserah kita ya. Nah, ada nggak yang bisa dibagi 6? Oh nggak ada ya, semuanya nggak bisa. Kalau gitu 6-nya kita perkecil deh. 6 tuh 2 dikali 3 atau 3 kali 2 terserah. Nah, 6x min 8 bisa dibagi 2. Ini kita bagi sama ini. Ini bisa dibagi 3. Yang ini kita bagi sama sini. Lihat coretnya ya. Ini arahnya sama, berarti ini bagi sini. Oke, kita bagi. 6x min 8 dibagi 2. 6x bagi 2 3x min 4. Ini bagi 3. 2x min 3. Nah, faktornya seperti ini. Kemudian lanjut, kita cari x-nya. Perkalian dari dua bentuk ini sama dengan 0. Itu artinya 3x min 4 mungkin 0. Kalau tidak, 2x min 3-nya yang mungkin 0. 3x mungkin aja, ini berarti 4 ya. Berarti x yang pertama 4/3. Ini 2x, berarti ini 3. Ini x yang kedua berarti 3/2. Seperti ini bro. Kalau kalian sudah lancar, biasanya yang ini tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Kita bisa lihat dari sini, 3x min 4 0. Berarti 3x sama dengan 4, berarti x-nya 4/3. Seperti ini. Berarti ini x-nya pindah ini 3/2. Seperti itu bro. Kalau sudah lancar ya. Kalau belum seperti ini nggak apa-apa. Oke, itu tadi kasus pertama, A, B, C-nya lengkap. Sekarang kita ke kasus yang kedua. Kasus kedua, yang 0 C-nya ada yang tidak ada bro. Itu kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kasus kedua tuh C-nya 0. Berarti yang ini ada. Contohnya apa? Contohnya misalnya 2x kuadrat plus 8x. Yang ini tidak ada, berarti 0 seperti ini. Bagaimana mengerjakan yang seperti ini? Bentuk yang sama dikeluarkan bro. Bentuk yang sama itu merupakan faktor. Atau saya tulis deh, bentuk atau pembagi yang sama merupakan faktor. Pembagi yang sama merupakan faktor. Kita kasih kotak nih. Nah, kita cek ada nggak pembagi yang sama dari dua ini. Oh, semuanya bisa bagi 2 ya. Bagi 2. Ada x, berarti bisa dibagi x juga. Nah, seperti ini. 2x kuadrat itu 2x dikali x. 8x itu 2x dikali 4. Nah, seperti ini bro. Jadi pembagi yang sama mana? 2x ya, pembagi yang sama ini. Nah, ini. Pembagi yang sama ini namanya ya. Itu merupakan faktor. 2x letakkan di sini. Faktor yang lainnya berarti x ditambah 4. Seperti ini pemfaktorannya. Hasil kalinya 0, berarti 2x itu 0. Kalau tidak, x tambah 4 yang 0. Dari sini x-nya 0, dari sini x-nya negatif 4. Gitu bro. Kalau C-nya yang 0. Kasus ketiga,
Tadi kan yang kedua kasusnya C-nya yang 0, kasus ketiga itu B-nya yang 0. Nah, B-nya 0 berarti ini enggak ada ini ya. Contohnya misalnya berapa? Contohnya adalah X kuadrat min, misalnya ini, min 25 sama dengan 0. X kuadrat min 25 berarti ini kan yang BX-nya enggak ada ya. Oke, untuk bentuk seperti ini kita harus ingat rumus ini. A kuadrat min B kuadrat ini bisa diubah menjadi A plus B dikali dengan A min B. A sama B nya ditambah, A sama B nya dikurang. Saya kasih kotak nih. Nah, 25 itu sebetulnya 5 kuadrat. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau gitu X sama 5 ditambah ya, seperti ini, dan X sama 5 nya dikurang, ketemulah X nya. X tambah 5 0, berarti X yang pertama min 5, atau X yang kedua 5. Seperti ini bro. Oke, saya kasih satu lagi contohnya, misalnya seperti ini. Bagaimana kalau seperti ini? 2x kuadrat min 10 sama dengan 0. Nah, ini kan semuanya bisa dibagi 2, ya enggak? Berarti 2 merupakan pembagi yang sama, berarti dia faktor. 2x kuadrat ini 2 kali 5 sebetulnya. Berarti 2 itu faktor, letakkan di sini. Faktor yang lainnya x kuadrat, tadi 2 kali 5 min ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bentuk yang sama seperti ini, bro. 5 itu sebetulnya sama aja dengan akar 5 kuadrat sebetulnya. Nah, kayak gini. Ya. Jadi, kalau difaktorin 2 ini tetap X sama akar 5 itu ditambah, X sama akar 5 nya dikurang. Nah, seperti ini. Ini kan bentuk ini ya. Ketemulah hasil kali semuanya itu 0. Tidak mungkin 2 itu 0. Berarti ini yang 0. Berarti X yang pertama negatif akar 5. Atau dari sini X nya positif akar 5. Jadi seperti itu bro, pemfaktoran bentuk kuadrat. Mudah ya? Mudah-mudahan kalian bisa menguasainya. Tetapi saya mau kasihkan satu lagi deh. Ternyata tidak semua bentuk kuadrat itu bisa difaktorin bro. Ada juga yang tidak bisa difaktorkan ya. Yang seperti apa itu? Ini dia. Sebentar, ini saya tulis judulnya dulu. Gak bisa difaktorin, tidak bisa difaktorkan. Yang tidak bisa difaktorkan, pertama, bentuk yang seperti ini, ax kuadrat plus b sama dengan 0 dengan A-nya ini positif, B-nya juga positif. Ini tidak bisa difaktorkan bro. Contohnya misalnya 3x kuadrat plus 1. Ini. Kenapa ini tidak bisa difaktorkan? Karena x kuadrat itu paling kecil 0. X kuadrat itu nggak pernah min ya. Dikali 3 ini berarti paling kecil 0 nih. Minimumnya 0. Ditambah 1 berarti minimumnya 1. Minimum paling kecil 1 berarti nilainya 1 atau lebih. Tidak pernah negatif, tidak pernah 0. Yang bisa difaktorkan itu khusus bentuk yang dia pernah 0. Karena ini tidak pernah 0, tidak pernah negatif, ini tidak bisa difaktorkan.
Jadi kalau ketemu seperti ini nggak usah difaktorin, itu nggak bisa difaktorkan ya. Bentuk kedua yang juga tidak bisa difaktorkan adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan diskriminannya itu negatif. Diskriminan itu apa bro? Ya, B kuadrat min 4AC ya. Jadi kalau ketemu kok B kuadrat min 4AC nya kok min, itu nggak bisa difaktorin. Contohnya seperti ini, misalnya X kuadrat min 2X plus 2 sama dengan 0. Ini kalau difaktorin walaupun bentuknya sederhana tapi ini kayaknya susah. Kita cek deh. Biasanya kan pemfaktoran itu kan dibikin gini ya, ini X, gini X gitu kan. Kemudian ini tadi kaliin hasilnya 2. Kalau di data 2 itu merupakan perkalian 1 sama 2, tidak ada yang lain. Plus berarti kan jumlah tuh. Jumlahnya harus berapa? Jumlahnya harus 2. Loh, 1 sama 2 kan jumlahnya 3. Lah ini kan pasti susah menemukannya ya. Nah, kalau susah seperti ini, susah difaktorin, itu dicurigai. Kita curigai dulu. Dicurigai dia gak bisa difaktorkan ya. Gak bisa difaktorin. Taunya dari mana? Taunya berarti dari nilai D-nya. Oh, kalau gitu kita cek nilai D-nya deh. D B kuadrat min 4AC, A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 2 ya. B kuadrat berarti min 2 kuadrat min 4 AC, 4 min 8 hasilnya min 4. Nah ini dia D-nya itu min. Kalau gitu ini tidak bisa difaktorkan ya. Nah, kalau D-nya min, D itu sebetulnya adalah bentuk definite, bro. Lihat A-nya positif, definite positif. Seperti apa bentuk definite positif? Lebih lengkap akan saya bahas tentang pertidaksamaan ya. Karena dia sering muncul di pertidaksamaan, terutama untuk soal-soal SBMPTN. Tunggu video saya yang lainnya ya, terutama tentang pertidaksamaan itu. Nanti akan saya jelaskan mengenai definite positif, definite negatif, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan video yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian. Gimana sih cara memfaktorkan itu yang lebih jelas, yang lebih mudah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian selalu memperoleh informasi-informasi terbaru mengenai materi-materi apa yang disajikan oleh Ajar Pipolondo. Share ke orang-orang, jangan-jangan dia memerlukan video ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.